Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita akan berjumpa dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya buat jiwa. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan iman yang dimurnikan. Kisah ini terdapat di dalam Ayub, ya. Bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub untuk dimurnikan imannya, ya. Kita mau baca di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengatakan demikian karena, ya, sebelumnya dia sudah merasakan betapa Tuhan itu menguji dia. Padahal Ayub dikenal sebagai orang yang sifatnya saleh, jujur, dan dia takut akan Tuhan. Tapi banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya untuk mendapatkan Ayub sebagai pemenang di dalam kehidupan ini, ya. Banyak hal yang terjadi dalam diri Ayub. Ayub banyak mengalami kemalangan. Yang pertama kita dapat baca dalam Ayub 1 ayat 16. Ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini terjadi kemalangan pertama, yaitu harta kekayaan Ayub ludes dalam sekejap. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Lalu kemudian tidak itu saja, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, maka tiba-tiba angin ribut tertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Sampai itu saya, anak-anaknya yang sering mengadakan pesta mati tertimpa oleh bencana, ya. Bagaimana ya kalau anak-anak ini bukan satu anak saja, tapi semua anak-anak yang dipunyai Ayub itu mati tertimpa oleh bencana, ya. Kalau kita kehilangan satu anggota keluarga aja sudah gimana ya kita. Nah, bagaimana dengan perasaan Ayub ketika semua anak-anaknya dipanggil, ya. Lalu penderitaan yang ketiga yaitu di dalam Ayub 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini yang terjadi setelah harta kekayaannya ludes, anak-anaknya semua dipanggil, kemudian sakit penyakit ada dalam tubuh, sekujur tubuhnya, ya. Kalau kita mungkin terdapat luka pada sebagian anggota tubuh kita, di sebagian, ya, bukan semuanya, tapi Ayub ini tertimpa bara sampai seluruh tubuhnya. Lalu yang keempat yaitu di dalam ayat Ayub 2 ayat 9 dan 10, tapi saya bacakan ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepada ayat 9, ya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Ayub, baik secara fisik maupun mentalnya, ya. Orang yang sebetulnya harus mendukungnya di sepanjang langkah hidupnya meninggalkan dia, malah menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan. Bagaimana kalau hal itu
terjadi kepada kita. Kita tidak bisa membayangkan begitu hebatnya penderitaan Ayub ya. Kemudian lagi sahabat-sahabatnya yang berusaha menghiburnya, tetapi jika hati Ayub masih diliputi oleh kekecewaan, maka tentu Ayub bereaksi lain, sehingga sahabat-sahabatnya pun kemudian meninggalkannya. Tapi kita melihat Ayub sebetulnya ingin memberontak. Kita lihat dengan keluh kesahnya, Ayub masih ingin membela dirinya ya. Tetapi langkah yang ditempuh Ayub satu ya, ketika ia sudah tidak bisa apa-apa ya, membela diri pun tidak bisa, ia menyerah. Ia mengambil langkah menyerah kepada kedaulatan Allah atas hidupnya. Jadi dia menyerah, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, ia serahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah ia menyerah, ia menyadari bahwa Tuhanlah yang lebih berharga di atas segalanya yang sebelumnya ia punyai, harta kekayaan, anak-anak, istri, sahabat ya, yang sudah tidak ada ya. Itu hanya Tuhanlah yang berharga di dalam hidupnya. Ketika ia ada dalam kondisi yang sangat terpuruk, ia menyadari bahwa Tuhan di atas segalanya, Tuhanlah yang berharga. Dan yang ketiga, langkah yang diambil, ia tulus mencintai Tuhan. Ia berjanji untuk mencintai Tuhan ya, tidak melihat berkat lewat harta, tetapi ia mencintai Tuhan dengan sungguh. Memang Bapak Ibu, ketika kita mengalami satu keadaan yang terpuruk ya, itu menguji kita. Apakah iman kita justru ya bertaut kepada Tuhan, atau kita malah lari dan kecewa kepada Tuhan, kemudian kita tinggalkan Tuhan. Tapi di sini kita mau belajar seperti Ayub ya, bahwa kemurnian imannya itu tetap terjaga. Dia mengandalkan Tuhan, dia menghargai akan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jangan biarkan permasalahan itu mengintimidasi kita, jangan biarkan masalah itu membuat kita terjatuh, tergeletak, tapi izinkan masalah itu membuat kita benar-benar menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya. Kita mau baca dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat 10, demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Inilah firman Tuhan yang Tuhan Yesus, yang Tuhan sendiri berikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, di tengah kondisi yang begitu ya, mungkin oleh manusia pasti orang itu akan jatuh selamanya dan tergeletak. Tetapi kalau kita mau menyerah kepada kedaulatan Tuhan, kita menghargai Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita, dan kita tulus menerima setiap apa yang Tuhan berikan, pasti kita akan diluputkan, bahkan kita akan menang di atas penderitaan, di atas keadaan yang sangat memprihatinkan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan kehidupan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Demikian Bapak Ibu, puji Tuhan.